Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita ketemu lagi nih di pembahasan materi sejarah kebudayaan Islam. Kali ini kita akan membahas materi kelas 11 Madrasah Aliyah atau sederajat tentang rangkuman bab 5 materi kemunduran umat Islam. Yang pertama, kita akan membahas kejayaan umat Islam terlebih dahulu. Istana Alhambra di Spanyol merupakan salah satu bukti dari kejayaan Islam di Andalusia atau Spanyol. Di India, terdapat Taj Mahal yang kemudian menjadi ikon budaya di India, yang juga merupakan peninggalan dari Daulah Islam. Dalam bidang ilmu pengetahuan dan sains, Ibnu Sina atau Avicenna dikenal sebagai bapak kedokteran dunia. Ilmuwan Islam Al-Khwarizmi juga mengembangkan ilmu matematika seperti aljabar dan algoritma. Pada saat munculnya Islam, bangsa Barat belum mengenal angka 0. Islamlah yang mengenalkan angka itu pada mereka. Selanjutnya ada kemunduran kerajaan besar. Ada dua faktor yang menjadi kemunduran kerajaan besar, di antaranya yang pertama ada yang pertama ada faktor internal, perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan yang terjadi antara penerus Daulah Abbasiyah. Fanatisme kebangsaan Daulah Abbasiyah rupanya menjadi salah satu pemicu perpecahan di dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah, sehingga memunculkan sentimen tertentu di kalangan bangsa-bangsa non-Arab. Terjadinya krisis ekonomi, munculnya daulah-daulah kecil yang memerdekakan diri, dan dominasi bangsa Turki dan Persia yang ingin memerdekakan diri menjadi pemicu perpecahan dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah. Selanjutnya, faktor eksternal. Perang salib yang terjadi antara umat Islam dan Kristiani telah menanamkan benih-benih permusuhan yang kuat antara umat Islam dan Kristen. Yang kedua, serangan bergelombang bangsa Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan. Yang ketiga, di belahan bumi yang lain juga mengalami peristiwa yang hampir sama. Daulah Bani Ahmar di Andalusia juga berakhir dengan tragis. Khalifah terakhir diusir dari Andalusia. Daulah Mughal di India juga mengalami hal serupa. Rapuhnya kondisi dalam negeri Daulah Mughal membuka kesempatan Imperium Inggris berhasil masuk dan meruntuhkan kejayaan Mughal dan kemudian menguasainya. Syekh Amir Saqib Arsalan mengungkapkan beberapa alasan mengapa umat Islam mundur dan sulit untuk maju. Yang pertama, umat Islam sudah tidak benar-benar mengamalkan ajaran Islam sesuai dengan syariat, khususnya Al-Quran dan Hadis. Yang kedua, umat Islam tidak mau bersatu dan terpecah belah. Yang ketiga, mayoritas umat Islam terlalu cinta dunia dan takut mati. Dan yang terakhir, mundurnya umat Islam disebabkan hilangnya semangat jihad. Penjajahan bangsa Barat atas dunia Islam. Misi politik untuk menguasai negara-negara Islam digalakkan dengan divide et impera, politik pecah belah. Ada juga negara Barat yang menjajah dunia Islam dengan melakukan penyebaran agama Kristen melalui misionaris atau zending. Jadi, penjajahan bangsa Barat atas dunia Islam ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada politik pecah belah, dan yang kedua ada penyebaran agama Kristen melalui misionaris. Negara-negara Islam yang pertama kali dikuasai oleh Barat adalah negara-negara Islam di Asia Tenggara dan di anak benua India. Kemudian dilanjutkan setelah masa berikutnya, disusul dengan negara-negara di Turki dan Timur Tengah. Munculnya gerakan pembaruan dalam Islam. Kebangkitan Islam adalah kristalisasi kesadaran keimanan dalam membangun tatanan seluruh aspek kehidupan yang sesuai dengan prinsip Islam. Di antara kelompok pembaru, mereka meniru pola dan sistem pendidikan yang diterapkan oleh bangsa Barat dalam mengembangkan sains dan teknologi. Gerakan ini dipelopori oleh Sultan Mahmud II dari Turki Utsmani, Sayyid Ahmad Khan dari India, dan Muhammad Ali Pasha di Mesir. Kelompok modernis lainnya menggagas pembaruan yang berpola terhadap penyebab kemunduran umat Islam karena meninggalkan ajaran-ajaran Islam. Kelompok ini mengajak umat Islam untuk kembali pada Al-Quran dan Sunnah.
Gagasan pembaruan yang berorientasi terhadap nasionalisme mendasar bahwa umat Islam itu terdiri dari berbagai bangsa yang hidup di daerah dan lingkungan budaya yang berbeda-beda, sehingga memerlukan usaha pengembangan yang sesuai dengan kondisi masing-masing. Baik, cukup sekian pembahasan kita materi kali ini. Semoga bermanfaat. Thank you. Don't forget like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.